Kisah dan pesona Ratu Kalinyamat 7, menjelang malam nisfu Syaban datang ke masjid untuk berdoa. Saat Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadirin baru menikah mereka tinggal di Istana Krian, sebelah timur Putwaganda, Kecamatan Pecangaan, Jepara. Hal unik yang selalu mereka lakukan saat menghadapi kesulitan dalam memerintah ataupun masalah lainnya adalah mengasingkan diri ke Mantingan. Ratu Kalinyamat pun senantiasa mengikuti suaminya ketika sedang menyendiri. Karena kebiasaan inilah, Ratu Kalinyamat pun membangun sebuah pesanggarahan di Mantingan di sebelah timur Masjid Mantingan. Masjid Mantingan dibangunnya setelah suaminya meninggal, bahkan juga meminta Sungging untuk memperindah bangunan itu dengan ukiran-ukiran. Pendirian Masjid Mantingan ini membuktikan kebesaran pemerintahan Jepara masa Islam selama berada pada kekuasaan Ratu Kalinyamat. Sebelum kedatangan Islam, daerah Mantingan ini merupakan tempat keramat, yaitu tempat yang digunakan untuk memuja dewa dan salah satu dari 8 tempat kediaman roh penting di Jawa. Cerita lain, tempat ini juga dikenal sebagai tempat kediaman pertapaan wanita dari Cemara Tunggal yang menjadi Dewi Laut Selatan yang dikenal juga dengan Nyi Lara Kidul. Pemantingan ini juga pernah dikunjungi oleh Sunan Kalijaga. Kira-kira seperempat abad kemudian Ratu Kalinyamat mendirikan makam bagi suaminya yang tewas dibunuh Arya Penangsang. Makam yang dibangun itu juga memiliki banyak keunikan, di antaranya pintu-pintu gerbangnya masih menggunakan bentuk gapura candi Betar dan Paduraka dengan batu bata merah. Keunikan lainnya adanya warisan arsitektur gapura dari zaman pra-Islam seperti banyak ditemui di daerah Trowulan, Majakerta, atau pada candi-candi di Jawa Timur. Dahulu, di Desa Krian di daerah Purwogondo Kalinyamat Jepara, setiap malam nisfu Sakban pada penduduk sering mengadakan doa bersama atau disebut juga istighosah, dan hal ini selalu diikuti Ratu Kalinyamat. Suatu sore menjelang malam nisfu Syaban, Ratu Kalinyamat ke masjid untuk berdoa bersama dan membaca surat Yasin sampai maghrib, dan pada malam harinya ketika hendak pulang ke rumah, jalanan sangat gelap. Melihat itu masyarakat sekitar iba dan bergotong royong membuat oncor dari kelapa yang masih kecil yang diambil bagian bulatnya dan diberi minyak jarak. Oncor itu diletakkan di depan rumah warga untuk menerangi jalan Ratu Kalinyamat sekaligus bentuk penghormatan kepada Ratu yang baru saja mengikuti malam nisfu Syaban. Berdasarkan kejadian itulah muncul tradisi baratan atau dikenal baratan. Tradisi ini berasal dari kata barah yang artinya keselamatan atau barakah yang artinya keberkahan. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Jepara tepatnya pada tanggal 15 Syakban yang bertepatan dengan malam nisfu Syaban atau pada kalender Jawa disebut bulan Ruah. Pada zamaan sekarang peristiwa mengenang Ratu Kalinyamat pun datang dari daerah Kudus ke Kalinyamatan yang dimodernisasi dengan adanya arak-arakan. Arak-arakan dilakukan melewati beberapa prosesi ritual, yaitu berpuasa 3 hari dan pergi berziarah ke makam Ratu Kalinyamat. Keunikan tradisi ini adalah terdapat perempuan yang diperankan sebagai Ratu Kalinyamat tetapi tidak boleh melebihi kecantikan Ratu Kalinyamat. Jika hal ini terjadi, orang tersebut tidak akan kuat dan biasanya akan pingsan. Begitulah bentuk hubungan tradisi dengan perkembangan Islam dan bentuk penghormatan kepada Ratu Kalinyamat di tanah Jepara yang terus berlangsung hingga saat ini. Habis, ditulis, Yosi Wulandari UAD.